Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 100. Untuk menangkap Erwin kali ini, Rio mengirim semua pasukan keamanan keluarga Lois mereka, yang terdiri dari 100 lebih orang, dan dipimpin oleh Dylan, yang menempati peringkat pertama di Stadion Tinju Hitam. Dapat dilihat seberapa besar dia mementingkan penangkapan ini. Setelah Dylan membawa orang ke gedung komersial Golden, dia langsung mendapat kabar dari Thomas bahwa Erwin sedang berada di ruang terbuka lantai teratas, dan Dylan juga tidak meragukannya. Erwin ada di lantai puncak, setengah. Tetap tinggal dan berjaga di sini. Sisanya ikuti aku, tangkap Erwin itu. Setelah Dylan memberi perintah, dia dengan cepat memimpin orangnya untuk masuk ke dalam gedung. Mereka awalnya ingin naik lift, tapi lift ternyata rusak. Kak Dylan, liftnya rusak, kata seorang bawahan yang mengikuti Dylan. Aku juga tahu, setengah ke tangga kiri, sisanya ikuti aku lewat tangga kanan. Dylan berpikir untuk berpencar agar Erwin tidak bisa kabur. Tetapi kita mau ke lantai 12, serius ini naik tangga. Ekspresi seorang bawahan sudah sedikit tidak enak dilihat. Gedung komersial Golden ini terdiri dari 12 lantai. Menaiki tangga satu persatu ke lantai puncak mungkin akan sangat melelahkan. Jangan banyak mengeluh, cepat tangkap Erwin itu, atau kena hukum begitu pulang nanti. Dylan tidak memperdulikan keluhan apapun. Setelah menegur, dia langsung membawa orang menaiki tangga. Sedangkan bawahan yang mengeluh tadi juga tak berdaya dan terpaksa lewat tangga yang lain bersama sisanya. Naik dari lantai pertama ke lantai 12 pada umumnya akan melelahkan bagi orang biasa. Kecuali bagi Dylan, yang merupakan seorang master petinju dengan fisik yang jauh lebih kuat dari orang biasa. Setengah jam kemudian, sekelompok lebih dari 50 orang akhirnya tiba di tangga kiri dan kanan. Mereka semua terengah-engah dan pucat, hanya nafas Dylan yang masih stabil. Sekelompok sampah, cepat ke ruangan terbukanya. Dylan berkata sambil berlari ke pintu menuju ruangan terbuka lantai puncak. Pintunya yang tertutup langsung ditendang hingga terbuka paksa oleh Dylan. Namun yang terlihat hanya sebuah ruangan terbuka yang kosong. Tidak ada orang sama sekali, bahkan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sialan, mana orangnya? Dylan sedikit jengkel, segera mengeluarkan ponsel dan menelpon Thomas lagi untuk menanyakan situasinya. Telepon dengan cepat terhubung, dan Dylan marah-marah. Hei, bukannya kau bilang di lantai puncak? Kami sudah sampai, tapi tidak ada siapapun di sini. Kau Dylan, Erwin seperti menyadari kedatanganmu. Dia menyamar jadi bekerja di sini dan diam-diam menyelinap turun ke lantai 6. Sekarang dia masuk ke salah satu kantornya. Cepat ke sini, aku masih mengakurinya. Thomas berkata dengan tegas. Sialan, Erwin ini benar-benar tidak mudah ditangkap. Dylan tidak ragu dengan kata-kata Thomas. Setelah menutup telepon, dia berteriak kepada bawahan yang mengikutinya. Erwin ada di lantai 6, ayo cepat kembali ke lantai 6. Kita cari satu persatu kantornya. Para bawahan tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dalam hati mereka sangat enggan, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Ketika menuju lantai 6 dari lantai 12 ke lantai 6, nafas mereka semakin tidak beraturan. Tapi begitu tiba di lantai 6, mereka dihadapkan dengan kantor yang kira-kira lebih dari 20, yang semuanya pintu tertutup. Kak Dylan, serius, kita cari satu-satu. Apa tidak akan menimbulkan kekacauan? Kalau pintunya tidak bisa dibuka harus bagaimana? Kita dobrak dan terobos paksa. Tanya bawahannya dengan bingung. Cari satu persatu. Kalau tidak bisa dibuka, hancurkan saja. Kalau terjadi kecelakaan, si Rio akan tanggung jawab. Dylan berkata dengan keras. Di utara kota ini keluarga Lois masih cukup berkuasa. Menghancurkan pintu beberapa kantor sama sekali tidak akan menimbulkan masalah besar. Dengan adanya kata-kata Dylan, para bawahan mulai menerobos tanpa ragu. Mereka ketuk pintu terlebih dulu, akan berjalan lancar kalau dibuka, karena mereka akan langsung menerobos paksa. Kalau tidak dibuka, berarti kemungkinan besar Erwin ada di dalam. Tentu mereka tidak mungkin melepaskannya. Namun di gedung komersial Golden ini jarang ada yang membuka perusahaan di sini. Jadi hanya 90% kamar di lantai 6 yang tidak bisa dibuka. Jadi mereka mendobrak pintu untuk cari satu persatu. Setelah pencarian selesai, kira-kira sudah lebih dari setengah jam berlalu. Tapi sosok Erwin masih belum dilihat. Dylan mulai sedikit tidak sabaran. Sosok Erwin tidak terlihat. Begitu juga dengan sosok Thomas yang membuatnya tidak dapat menahan diri untuk menelpon Thomas lagi. Thomas, kau di mana? Kan kau bilang di lantai 6. Di mana orangnya?
Kak Dylan, Erwin ini terlalu licik. Dia sudah turun ke lantai 2 lewat pipa air di luar kantor di lantai 6. Aku sedang bergegas ke lantai 2 sekarang. Cepat turun atau dia bakal kabur. Thomas berpura-pura tergesa-gesa di telepon. Ke lantai 2 lewat pipa. Dylan merasa cemas untuk sementara waktu. Ingin marah karena Erwin ini terlalu licik. Tapi sosok Thomas yang tak terlihat membuatnya lebih kesal. Setelah menutup telepon, Dylan buru-buru menyuruh bawahannya lagi. Erwin ada di lantai 2, ayo tangkap dia. Bawahan yang ikut sedikit putus asa. Ini sama saja dengan mempermainkan mereka. Tapi karena tidak ada pilihan lain, jadi mereka tetap ikut Dylan ke lantai 2. Begitu sampai di lantai 2, mereka sekali lagi dihadapkan dengan deretan kantor yang tertutup. Kak Dylan, di mana Thomas? Kantor mana yang Erwin masuki? Informasinya tidak jelas, justru kita yang kesulitan. Seorang bawahan mengeluh. Benar Kak Dylan, kita sudah bolak-balik mendobrak dan membobol pintu. Kalau terus berlanjut sampai kapan selesainya? Beberapa bawahan mengeluh satu persatu. Dylan juga sedikit kesal. Tanpa ada informasi yang jelas mereka harus mencari secara membabi buta. Bukankah itu sangat membuang-buang tenaga dan waktu? Tak lama kemudian begitu dia ingin menelpon Thomas lagi, ponselnya justru berdering duluan. Ini Ricky. Dylan mengerutkan keningnya. Ricky ini juga salah satu bawahannya yang diperintah untuk tetap berjaga di bawah. Sekarang justru menelpon. Apa mungkin Erwin sudah berhasil ditangkap? Memikirkan hal ini, Dylan dengan cepat mengangkat telepon. Tetapi apa yang terdengar bukanlah kabar baik, melainkan situasi bagaikan disambar petir. Kak Dylan, ini gawat. Dia mendandoni membawa orang ke sini. Baka dan petinju Sardion tinju hitam juga. Jadi jumlah mereka setidaknya 2-300 orang. Apa kita harus mundur? Orang-orang kita sudah hampir tidak sanggup bertahan lagi. Apa? Dylan terkejut. Dia tidak menyangka bala bantuan Erwin akan datang begitu cepat. Sebenarnya tidak termasuk cepat juga. Hanya penangkapan mereka yang terlalu lambat. Butuh lebih dari 1 jam sejak mereka masuk. Hingga bolak-balik naik turun tangga, membobol dan mendobrak pintu. Jumlah waktu ini seharusnya cukup bagi Damon untuk sampai ke sini. Kita turun, hadapi musuh. Erwin tidak dapat ditemukan untuk saat ini. Jadi sekarang terpaksa harus perlahan mundur dengan hati-hati. Meskipun Dylan sangat kuat dan bahkan tidak takut pada Lisa, tapi pihak musuh berjumlah 2-300 orang. Jadi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini Erwin yang berada di kamar nomor 405 yang melihat Damon dan yang lainnya datang dengan jumlah 2-300 orang melalui jendela, akhirnya bisa bernafas lega. Kita akhirnya bisa keluar. Ekspresi Thomas saat melihat jumlah pihak Erwin langsung berubah. Dengan jumlah orang sebanyak itu bahkan Dylan sekalipun akan mustahil untuk menang. Jadi dia pun bertanya pada Erwin dengan gemetar. Erwin, kapan aku bisa dapat 180 juta sisanya? Dia khawatir tentang keselamatannya sendiri. Dia takut setelah Erwin aman, Erwin akan berubah pikiran. Tentu dia akan berakhir menyedihkan tanpa bisa mendapatkan uang sepeser pun. Jangan khawatir, akan kubayar sesuai janji. Aku orangnya bisa dipercaya. Erwin menepuk bahunya dan tersenyum. Selama waktu penting tadi, Thomas ini berkontribusi besar. Jika bukan karena Thomas yang membodohi Dylan untuk menunda waktu, Erwin mungkin sudah ditangkap oleh mereka sekarang. Kalau begitu, terima kasih Tuan Erwin. Thomas bahkan sudah berbeda saat menyebut Erwin. Sikapnya juga lebih hormat karena orang-orang Erwin ada di bawah semua. Dan hidupnya juga berada di tangan Erwin. Kalau tidak sopan, dia takut akan dimusnahkan kapanpun itu. Ayo, kita turun. Mereka lagi cari aku kan? Aku akan keluar sendiri sekarang dan melihat bagaimana mereka menangkapku. Erwin tersenyum sedikit, lalu turun dari lantai 4 bersama Thomas, Giselle, dan Mona. Pada saat ini lebih dari 50 bawahan Dylan yang berjaga di lantai pertama sudah dikalahkan oleh orang-orang yang dibawa oleh Damon dan Baka. Ada yang memegang kepala sendiri dan berjongkok di sudut. Ada juga yang jatuh sambil berteriak kesakitan. Mereka sudah tidak bisa melawan lagi. Setelah Dylan turun dengan 50 orang yang tersisa, dia langsung berpapasan dengan orang-orang yang dibawa oleh Damon dan Baka. Dylan, kita bertemu lagi. Bagaimana kabarmu? Baka mengenal Dylan, jadi merupakan orang pertama yang maju untuk menyapanya dengan dingin. Hai Baka, sudah mengambil alih posisiku saat aku tidak ada. Lihatlah seberapa keren kau sekarang. Dylan melirik lebih dari 100 petinju hitam di belakang Baka. Diam-diam iri sekaligus benci. Dengan ada dirinya, seharusnya bukan Baka yang memimpin tim petinju hitam ini.
Namun karena mengikuti bos yang salah dan berdiri di tim yang salah, sehingga situasinya bisa berakhir menyedihkan seperti ini. Dylan, situasi di utara kota sudah berubah sekarang. Rio tidak lagi memegang kekuasaan. Kembalilah ke Stadion Tinju Hitam bersama kami. Tuan Erwin pasti akan mempekerjakanmu dengan harga tinggi. Baka membujuk. Siapa yang bisa bilang pasti ya? Hentikan omong kosong itu, dasar sampah. Ayo sini serang aku sekaligus. Mana mungkin Dylan tunduk pada Erwin. Dia berdiri dan berkata dengan sangat mendominasi, seolah memandang rendah dunia. Di utara kota, Dylan ini adalah master petinju nomor 1. Bahkan Baka pernah dikalahkan olehnya. Jadi Dylan memang memiliki kemampuan yang layak untuk mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Pada saat ini, Erwin baru saja turun dari tangga. Begitu mendengar apa yang dikatakan Dylan, dia membuka suara sambil tersenyum. Dylan, kau cukup sombong juga ternyata. Sepertinya kau tak akan menyerah kalau tidak kalah ya. Kata-kata Erwin langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Daman menghela nafas lega begitu melihat sosok Erwin dan segera membawa orang-orang untuk menyambutnya. Tuan Erwin, apa Anda baik-baik saja? Melihat ada begitu banyak orang di sekitar, Daman buru-buru mengubah sebutannya pada Erwin. Doni, Baka, dan Lisa juga maju untuk melindungi Erwin. Ya, orang-orang ini terlalu naif berpikir untuk menangkapku. Erwin tersenyum. Erwin, kau akhirnya muncul. Saat melihat Erwin, mata Dylan seolah terbakar. Karena dia secara khusus kesini untuk menangkap pria ini. Kau akhirnya menemukanku. Tapi aku yang keluar sendiri, jadi tangkaplah aku kalau bisa. Erwin berkata dengan tenang. Situasinya sudah terbalik sekarang. Tidak peduli seberapa kuat Dylan tetap mustahil bisa mengalahkan 2-300 orang di sana. Selain itu, Lisa yang melihat dirinya tidak kalah dengan Dylan juga ada di sini. Jadi Dylan tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Dylan melirik orang-orang yang melindungi Erwin, terutama Lisa. Dia ragu sejenak dan akhirnya menyerah. Erwin, kau beruntung kali ini. Kita pergi. Melihat tidak ada peluang untuk menang, Dylan ingin mundur tapi dihentikan oleh Erwin. Untuk apa terburu-buru? Lagi pula sudah jauh-jauh ke sini, kenapa mau pergi secepat itu? Bukannya kau suruh kami semua maju sekaligus? Kenapa? Takut sekarang? Pada saat yang sama ketika Erwin berbicara, dia menyuruh Damon dan yang lainnya untuk mengepung Dylan dan 50 orang lainnya. Situasi ini tampak seperti akan terjadi pertempuran besar. Erwin, apa maksudmu? Aku sudah melepaskanmu. Apalagi yang kau inginkan? Dylan berteriak marah. Karena kau suruh kami semua maju sekaligus, maka akan kupuaskan permintaanmu itu. Mata Erwin menjadi dingin dan berteriak keras. Lisa, kuserahkan Dylan ini padamu. Yang lain cukup hajar anak buahnya. Begitu kata-kata itu keluar, mau itu petinju hitam ataupun bawahan Doni, mereka semua menyerang bawahan Dylan secara bersamaan. Ekspresi Darren berubah total. Dia sangat kesal, tapi sebelum sempat marah-marah, Lisa langsung menendang ke arahnya dan membawa embusan angin. Tapi reaksi Dylan sangat cepat dan merespon dengan tinju. Tendangan dan tinju saling bertabrakan, menimbulkan suara tumpul serta dorongan besar membuat Lisa dan Dylan sama-sama mundur beberapa langkah. Ternyata memang kuat. Sangat jarang ada wanita yang sekuat ini, kata Dylan sambil melepas pakaian atasnya, memperlihatkan otot-otot yang kuat dan tubuh yang kokoh, menunjukkan bahwa dia akan bertarung dengan serius. Lisa juga melepas pemberat kakinya. Kali ini Lisa akan serius juga. Pukulan barusan membuatnya tahu akan kekuatan Dylan, dan sadar tidak mungkin bisa mengalahkan Dylan kalau tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Erwin tanpa sadar terkejut saat melihat ini. Dylan benar-benar membuat Lisa terpaksa melepas pemberat, yang menunjukkan bahwa Dylan memang sangat kuat. Setelah kedua belah pihak melepas pemberat, mereka lanjut bertarung lagi. Lisa fokus pada penyerangan menggunakan kaki yang dikombinasi dengan teknik tinju, sedangkan Dylan ini tampaknya memiliki fisik kuat secara natural yang dikombinasikan dengan penggunaan energi ki. Jadi selalu bisa menyingkirkan semua serangan Lisa hanya dengan sekali tinju saja. Kekuatannya sangatlah mengerikan. Erwin yang melihat ini diam-diam begitu kagum. Sepertinya Dylan ini menempati peringkat pertama di Stadion Tinju Hitam dengan kekuatan nyata. Namun Lisa sepertinya sadar dengan kelemahan Dylan selama pertarungan. Lisa tidak berhadapan secara langsung dengan Dylan, melainkan melakukan penargetan serangan bawah. Lisa menyerang tubuh bagian bawah. Tentu saja Dylan secara bertahap menjadi kewalahan. Keterampilan kakinya sangat buruk,
dan kekuatan kakinya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Lisa. Jadi lambat laun posisinya semakin dirugikan. Pada saat yang sama, orang-orang yang tersisa di bawah oleh Dylan juga dibantai oleh Baka dan Donnie. Ada yang menyerah sambil berjongkok, dan ada juga yang tumbang sambil menjerit kesakitan. Hampir tidak ada perlawanan sama sekali. Dalam 10 menit, mereka semua berhasil dikalahkan. Hanya tersisa Dylan yang masih bertahan. "Kau takkan mungkin bisa menang dariku," kata Lisa dengan ringan setelah mereka berdua berpisah di jarak tertentu. Hah, jangan sombong dulu. Aku ini master petinju nomor 1 di Torakota. Kalahkan aku dulu baru sombong. Dylan menjawab dengan enggan. Harga dirinya sebagai master petinju nomor 1 membuatnya tidak mau kalah kepada siapapun, apalagi wanita. Lisa menengus dingin dan menyerang bagian bawah dengan kakinya lagi. Tinju besi Dylan sama sekali tidak bisa menahan serangan sapuan kaki Lisa yang hampir menempel di tanah. Jadi hanya bisa melakukan serangan balik dengan kaki juga. Tapi kali ini Lisa tidak menahan diri lagi. Dia melakukan tendangan dan menyapu 180 derajat. Setelah Dylan berhasil menghindar, Lisa tiba-tiba meropang tanah dengan tangan, memutar tubuh dengan cepat dan melakukan sapuan kaki lagi. Dylan terkejut, tidak menyangka Lisa bisa mengubah gerakannya secepat ini. Jadi tidak sempat bereaksi dan terjatuh karena serangan sapuan kaki Lisa. Orang-orang di sekitar tertegun untuk sementara waktu. Mereka terpana dengan serangan dan perubahan gerakan Lisa di tengah-tengah pertarungan tadi. Jelas tidak ada seorang pun yang bisa mengelak jika berada di posisi Dylan. Setelah Dylan jatuh, Lisa melompat dan menyerang dada Dylan dengan sikunya. Dylan mengerang kesakitan dan berjuang untuk berdiri. Tapi ditangkap oleh Lisa. Lisa meraih lengannya dan melintirkan dengan kekuatan. Bersamaan dengan suara teriakan. Dan lengan itu patah. Dylan melolong kesakitan. Tapi masih tidak mau mengakui kekalahannya. Dia langsung mengeluarkan belati dari pinggang. Menggenggam belati dengan erat dan menikam Lisa dari sudut yang licik. Saat ini Dylan tidak peduli dengan harga diri dan martabat lagi. Nyawa adalah yang terpenting sekarang. Lisa, hati-hati. Erwin berkeringat dingin setelah melihatnya. Lisa berguling di tempat dan berhasil lolos dengan serangan diam-diam itu. Jadi mati. Lisa begitu marah, tapi Dylan memanfaatkan waktu saat Lisa berguling untuk berdiri lagi. Menggenggam belati di tangan sambil terengah-engah dengan wajah yang tak berekspresi. Ayo maju, aku takkan kalah. Setelah menengus, Lisa menyerang lagi. Tapi kali ini tidak menargetkan kaki lagi. Lisa menyerang bagian atas tubuh. Karena lengan Dylan terluka, jadi efisiensi serangan maupun bertahannya akan sangat berkurang. Dengan begitu, Lisa tidak perlu menargetkan kaki Dylan lagi. Namun meskipun Dylan hanya dapat menggunakan satu tangan, tapi dia masih ada belati. Jadi masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun sudah tidak memungkinkan untuk melakukan penyerangan. Orang-orang di tempat kejadian juga kaget sementara waktu. Pertarungan antara Lisa dan Dylan benar-benar sangat menakjubkan. Namun hanya bisa bertahan bukanlah solusinya. Tendangan Lisa akhirnya mengenai pegangan belati di tangan Dylan dan membuat belati itu terbang jauh. Kemudian disusul dengan beberapa tendangan cepat lagi dari Lisa yang membuat Dylan tidak bisa bertahan lagi sama sekali. Tiba-tiba Lisa langsung menendang dadanya hingga tubuhnya terpental beberapa meter jauhnya dan Dylan terbatuk beberapa kali dan mencoba untuk berdiri. Tapi Lisa tidak memberinya kesempatan. Lisa melompat tinggi dan menginjak lengannya yang masih berfungsi. Lengan itu pun patah. Dylan terbaring di tanah dan melolong kesakitan lagi. Lisa, sudah cukup. Erwin menyuruh Lisa berhenti saat melihat kedua lengan Dylan sudah cacat. Master petinju nomor 1 di utara kota berakhir seperti ini. Benar-benar tidak tahu harus berkomentar seperti apa. Erwin juga tidak bersimpati dengannya sama sekali. Lagi pula, 1 jam yang lalu, orang ini memimpin pasukan untuk menangkapnya. Dylan, ini sebuah hasil dari perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Erwin menghampirinya dan berkata dengan dingin. Erwin, Shiorio akan membalaskan dendamku. Kau tidak akan berakhir damai di utara kota ini. Dylan masih tidak sadar akan situasi utara kota saat ini. Baik keluarga Davis maupun keluarga Cole sudah tunduk. Yang tersisa hanyalah keluarga Lois sendirian. Bukan hanya tim petinju hitam di tangan Rio sudah bergabung dengan Erwin, tapi tim keamanan keluarga Lois juga sudah tumbang semua. Keluarga Lois telah jatuh lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dylan, aku akan membuatmu sadarkan situasinya dengan jelas. Mulut Erwin sedikit melengkung lalu memanggil Damon dan melanjutkan. Suruh semuanya masuk mobil. Kita langsung ke villa besar keluarga Lois sekarang juga.
Tuan Erwin berencana untuk bernegosiasi dengan Rio secara langsung. Damon bertanya dengan bingung. Ya, sudah waktunya pertempuran di antara kota ini berakhir. Keluarga Lois juga sudah jatuh lembah. Ini waktu terbaik untuk bernegosiasi. Erwin berkata dengan ringan. Dia sudah memutuskan untuk menaklukkan seluruh keluarga Lois dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Jika tidak, dia belum tentu akan seberuntung kali ini. Ya, aku juga berpikir begitu, Tuan. Mata Damon berbinar. Pada saat ini, Rio dan keluarga Lois berada di kondisi terlemah. Jadi sekarang memang saat yang tepat untuk mengambil kesempatan ini dan menaklukkan mereka. Bersambung.